Oke, lembaga penyiaran Bumi Kota Radio Suara Tombol 94 FM teman, salah satu teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Ini setiap pagi ditemani sama yang agak soft banget sama Dardor ya. Oh, biasanya ya. Combine-nya udah ini ya, udah bener-bener enak gitu ya. Bener kita kembali ketemu nih Mbak Erki. Setelah 2 minggu ya kita ya. Iya, serasa lama banget ya. Serasa lama banget ya. Oke, sehat Mbak Erki? ini basa-basi yang nanti kita akan lanjutkan di belakang layar kayak gitu ya. Nah, kita kembali dalam program Brownies Mbak Er, obrolan bisnis seperti biasa, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Setelah kemarin kita kedatangan narasumber mulai dari rajutan, Mbak Er begitu ya. Bener banget, terus ada juga Pupur Dayak dan lain sebagainya. Kali ini back to Brownies ya. Kembali ada sesi icip-icip. Sesi icip-icip karena kemarin nggak ada icip-icip. Iya, kemarin nggak bisa icip-icip pupur, nggak bisa langsung dicoba ya. Bisa gitu ya, dan seperti biasa bahwa setiap episode Brownies memberikan cerita yang luar biasa banget. Dan episode kali ini kita akan bercerita, ada cerita siapa yang akan menjadikan inspirasi buat pemirsa yang ada di rumah. Kita hari ini spesial dengan temanya yaitu gulungan rasa dari Tanah Sarabakawa katanya. Wow, gulung Banyuwangi. Nah, ya. Ada yang sudah pernah mendengar? Ini yakin banget kayaknya. Angkat tangan, aduh nggak kelihatan. Ini udah legend banget kalau misalkan aku, karena biasanya di tempat kue-kue itu selalu ada. Ah betul, tidak asing begitu Mbak ya. Benar. Nah kita akan ulik lebih dalam lagi. Kira-kira ada siapakah di balik bolu gulung Banyuwangi. Kita sudah kedatangan narasumber yang sudah duduk di hadapan kita kali ini. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kakak Ergi, Kakak Jana. Aduh, dipanggil kakak. Iya. Aku agak surprise loh, tadi aku kira tuh mbak-mbak gitu ya. Iya. Dan ternyata ya, kita bersama dengan bolu ini ada sosok seorang pria gitu ya. Pria bertopi kali ini. Oh iya, dan pakai kacamata juga. Iya betul. Bersama dengan Mas siapa ini? Ridwan. Mas Ridwan. Iya. Oke. Nggak ada surprise. Iya, kita udah lama banget ini nggak narsum cowok ya, jadi kayak kita serasa kita yang diinterogasi kali. Oh gitu ya. Iya, tapi menarik gitu ya. Betul. Dari episode ke episode ini tuh istilahnya ini tentang bolu gulung yang emang udah legend banget, dan ternyata di balik bolu gulung ini adalah sosok seorang pria gitu. Ini menarik. Kita akan lebih kupas, lebih menarik lagi. Kira-kira kita tanyakan dulu Mas Ridwan, kesehariannya bagaimana nih Mas Ridwan? Apakah emang dengan fokus dengan gulungan ini? Bolu gulung ini atau ada profesi lain mungkin? Oh, kalau saya pribadi ada profesi lain gitu. Kalau istri memang sebenarnya ibu rumah tangga ya. Gitu, karena awalnya dia adalah karyawan ya. Cuman saya suruh untuk berhenti di rumah aja gitu. Nah, ini sebenarnya ya sampingan saya dan istri lah, gitu. Oke. Dari tahun berapa sih ini? Udah lama banget ya bolu gulung yang ini ya? Iya, ini bisa dibilang kalau seandainya ketika di zaman corona teman-teman yang punya usaha pada slow down ibaratnya, dan dia muncul. Jadi ini bisa dibilang berkah COVID. COVID membawa berkah ya. Iya betul. Oke. Kalau misalkan dari COVID itu 2019-an? Di tahun 2020. 2020 ya. Ya, ini karena memang cukup lama ya, durasinya 2 tahun ya kalau COVID itu ya. Iya benar. Dan ternyata menghasilkan dan melahirkan satu bolu gulung yang ini enak banget. Aku paling suka rasa red velvet. Terima kasih banyak ya. Iya benar. Jadi ketika ke tempat toko oleh-oleh itu pasti aku ngelihat ini bolu gulung. Aku tidak menyangka sama sekali di balik bolu gulung ini adalah seorang pria. Nah, katanya combine antara suami dan istri. Benar, ada saling melengkapi antara suami dan istri ya berarti. Iya betul sekali. Jadi memang sebenarnya di balik pemikiran usaha ini ya saya gitu. Makanya ketika teman-teman dari Brownies mengundang kemarin, terus memberikan list ya, list nanti ketika acara pembahasan gitu ya. Ya. Terus kata istri, dia bilang ya kayaknya lebih cocok ayah deh yang hadir, gitu daripada mama deh gitu. Oke. Tapi tetap aja maksudnya ketika dari persiapan atau proses pembuatannya tetap istri ya. Ini lagi nonton rumah sang istri? Iya betul sepertinya. Ibu,
kita aja Mbak siapa, ngobrol Mbak dulu siapa ya. Putri. Mbak Putri. Oh, harusnya Mbak Putri ikut juga kesini, nggak apa-apa pada Iya. duduk di situ juga. Iya, Oke. menemani begitu ya, biar Iya. lebih slok lagi. Karena di sini juga banyak banget ketika narasumber yang datang itu memang support suami dan istri, Nah. memang gitu. Ada bisnisan yang memang dikelola berdua gitu betul. ya, dan ini juga Betul. cukup menginspirasi. Ternyata memang banyak para pengusaha juga yang memiliki bisnisan suami istri Iya. gitu. Kembali partner ini ya, partner abadi katanya. Yes, bener banget. Aku mau nanya Mbak Putri ya, Mbak Putrinya sendiri sama Mas Ridwan gitu ya, Iya. maksudnya itu. Apakah memang Mbak Putri ini juga memiliki background Baking. gitu, atau misalkan otodidak, atau justru malah kayaknya jiwanya Mas Ridwan Yang lebih. diturunkan mungkin ke Mbak Putri atau gimana nih? Sebenarnya istri malah ada basicnya dia tata busana. Dia dari SMK Tabalong sini. Oh, di sini. Istri kan orang sini. Iya. Dia SMK Tabalong tata busana. Oh. Dan basic saya sendiri sebenarnya ya teknisi. Wah, Terus bagaimana lahirnya Bolu Gulung Bandung ini, Mas? Oh gitu ya. Tiba-tiba lahir bolu gunung. Gimana nih? Antara teknisi dan tata Oke. busana, apa yang dijahit dan diperbaiki? Gitu ya. Gimana? Jadi saya cerita dari awal ya. Silakan. Oke. Jadi ini nggak apa-apa ya di sini kita campur agak religi ya. Oh, silakan, nggak apa-apa, kita Semoga jadi inspiratif ya. betul. Jadi gini ya. Jadi saya kan sama istri ini kan selama hidup memang kami berusaha gitu, berusaha berkomitmen untuk tidak menyentuh hutang. Oke. Hutang dalam hal bentuk apapun itu. Gitu. Baik hutang yang berbunga ataupun yang tidak berbunga. Gitu. Nah, suatu ketika, jadi pas pulang kerja kan biasanya kan saya ada suatu rutinitas di rumah ya. Saya habis pulang kerja tuh kalau bisa handphone nggak saya pegang gitu, karena saya udah banyak meninggalkan waktu buat anak-anak gitu. Jadi saya sibuk sama anak-anak gitu, bersama mereka. Saya bisa megang handphone itu ketika mereka udah tidur, sekitar jam 9 atau jam setengah 10. Nah, jadi ketika mereka udah tidur, biasanya kan gini ya, ada istilah behinak lah ya, gitu ya. Behinak bernapas. Bernapas. Banjar kita banjar. Jadi kita Banjar. bersantai diri lah. Ya. Itu nanti akan dilalui tuh sama seorang pria-pria yang udah menikah tuh, Oke. yang udah ada beban hidup tuh. Nah, jadi saya biasa kalau anak udah tidur, saya ke depan rumah gitu, ke teras gitu kan, sambil bawa kopi gitu, sambil baca buku. Itu rutinitas saya. Saya luangkan waktu setengah jam atau 1 jam paling tidak sebelum tidur ya. Sambil ya habis itu ya mata-mata agak pegal ya, scroll media ataupun apa gitu. Nah, di depan teras itu saya doa sama Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, saya dalam hidup ini mau punya sesuatu gitu. Ada punya keinginan lah dalam hidup. Tapi saya nggak mau punya hutang. Gitu. Tapi saya nggak punya hutang karena hutang ini engkau larang gitu. Nah, sepintas itu dulu. Akhirnya suatu ketika saat di depan teras itu, jadi Allah itu seperti apa sih, ngasih suatu saat itu mendadak gitu ya. Mendadak seperti ngasih ke saya itu apa sih, ngebuka folder yang udah tertutup gitu. Folder yang udah lama tertutup. Kayak dibuka, klik gitu. Jadi tiba-tiba terngiang tentang surat Al-Baqarah 275. Gitu. Ini maaf ya, bukannya menggurui ya. Iya. Terus sharing ya. Sharing ya. Karena Brownies kurang pencerahan agama juga. Jadi ini episode sangat dalam sekali. Lanjut. Iya. Seperti Jadi, biasa bahwa tiap episode Brownies itu memberikan cerita yang menginspirasi ya. Oke. Mungkin cerita lain dari Mas Ridwan. Oke, gimana? Jadi usaha ini visi misinya ada di angka di bawah logo obor. kita Ada. geser dulu ya. Obornya di obornya nih. sebelah sini. Sebelah kanan Oke. Sebelah sini. ada angka di bawah itu. Nah, saya baru cerita di sini nih. Oh, 275. 275. Ada apa dengan 2275 itu? Itu Al-Baqarah ayat 275. Oh. Nah, banyak orang yang nggak tahu dan di sini baru saya kasih tahu. Nah, itulah visi dan misi kita. Dan dari angka itulah kita ini ya, apa tuh? Motivasi? Iya, termotivasi. Jadi seketika terngiang-ngiang terus tuh ayat itu tuh di depan teras saya. Nah, terus ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan buat diri saya sendiri. Kenapa di ayat itu
Allah itu menyandingkan kata riba dengan jual beli gitu. Saya pikir ada apa ya? Mungkin orang umum akan jawabnya gini, oh wajar gitu kan, karena riba itu biasanya adanya di jual beli gitu. Oke, betul. Terus yang kedua pertanyaan saya, siapa sih si jual beli tersebut gitu? Sehebat apa sih jual beli tersebut sehingga disandingkan sama si riba? Bahkan riba yang kita tahu semua dosanya begitu dahsyat gitu. Iya. Dan tiba-tiba saat itu juga Allah ya, di saat kerisauan saya, bengong saya, Allah ngasih suatu jawaban penafsiran yang berbeda gitu, yang nggak pada umumnya. Iya. Oh, inspiratif sekali ya. Dan saya berarti dari memang tadi ini mendalami lillahi ta'ala sebenarnya ya Mas ya, kalau misalkan Betul. aku lihat dari cerita Mas Ridwan gitu ya, dengan istilahnya ingin berusaha, ingin apa ya, ini kan kalau misalkan kita berusaha, mindset kedepannya adalah untuk mensejahterakan keluarga tapi dengan cara yang diridhoi sama Allah gitu kan ya Mas? Iya, insya Allah gitu. Dan ternyata lahirlah Bolu Gulung ini. Bandung. Aku langsung relate ketika Iya. dengan harga yang dari Bolu Gulung Bandung ini. Aku sempat bingung, kenapa harga ini murah banget? Apakah itu juga, sampai merinding loh sumpah, apakah itu juga terinspirasi dari bahwa Cerita yang riba, tadi ya? jual beli dan lain sebagainya? Mas juga tidak mau mematok bahwa harga dari Bolu Gulung ini dibikin mahal gitu, karena sorry kalau misalkan buat aku dengan harga ini murah loh Mas. Memang banget murah. Gitu maksudnya. Nah, Iya, beneran enak, Iya. besar, lalu dengan harga yang segitu aku bilang murah gitu. Iya betul. Langsung harga nih kita nih ya. Ada Iya. cerita yang berhubungan gitu ya ada berarti cerita ya. yang berhubungan gitu. Gitu ya. Jadi ini awal mulanya jujur ya. Dari cerita yang tadi ya, singkat Iya, cerita ya. Ada beberapa hari istri itu saruan dia. Dia tasmiahan di Sulingan, di tempat sepupunya. Tasmiahan. Nah, istri itu biasa dia kalau sana ke tempat acara keluarga, dia suka bawa kue. Iya, betul. Nah, kebenaran pas acara tasmiah itu acara sore sebenarnya. Cuman dia datang dari pagi karena bantu-bantuin acilnya apa gitu kan. Dia beli balon lah gitu, gunting-gunting pita gitu. Nah, dia bawa bolu gulung dengan kotak kemasan warna putih yang polos beli di toko. Iya. Oke. Nah, di acara tasmiahan itu dipuji-puji lah sama saudaranya, keluarga-keluarganya gitu. Nah, akhirnya pulang kerja dia cerita. Istri cerita sama saya. Ah, serius mah sampai segitunya dipuji-puji gitu kan. Iya gitu. Terus saya bilang, "Boleh dong, mah bikinin satu sama seperti yang tadi. Hafal nggak takaran-takarannya?" Oh, hafal gitu. Hafal katanya kan. Dibikinin, terus saya lihat, saya rasain. Kan saya jujur, saya hobi kuliner. Iya. Saya senang. Jadi ini parameter enak nggak enaknya di mulut saya sebenarnya. Oke. Taste foodnya udah dari suami aja pokoknya. Iya. Gitu ya. Begitu. Karena dia tahu, karena Dan itu ternyata approve Mas. Hah? Approve. Bagaimana Approve. hasilnya? Ketika sudah dicoba Approve. approve banget. Approve gitu ya. banget. Alhamdulillah. Jadi ketika saya cobain dengan ukuran yang ada pertama kali, saya nanya sama istri, coba lihat listnya, takarannya gitu kan. Kalau jujur ya, kalau bagi pembisnis, gula 1 sendok pun ada harganya, Betul. gitu. Jadi pas saya lihat, terus saya tanya sama istri, berapa nih mah harga jualnya ke end user gitu, ke customer gitu. Oh, ini 45.000 gitu. Wah, masa sih? Wah, nggak mungkin nih, saya bilang, kalau seandainya ini 45.000 gitu kan. Terus istri bingung, ada apa emangnya gitu kan. Yang ada pikiran saya, wah ini nih jalan keluarnya nih, ini nih bisnis nih, saya bilang gitu. Jawaban ketika berdialog ya dengan sang pencipta, tiba-tiba langsunglah diberikan jawaban lewat istri ya. Iya. Wow. Jadi ini saya bilang sama istri, mah coba ini dari mulai tahun 2020 sampai 2025 ini harga sudah 2 kali naik sebenarnya. Awalnya 35.000, Iya. terus awal pertama 35.000 kita masukin harga, terus 38 saat ini dijual di semua toko 40.000. Itu sama ya semuanya ya. Nah itu sama, karena perbedaan harga itu salah satu yang merusak market. Betul. Jadi juga kayaknya banyak banget resellernya Mas ya, di beberapa toko di Tabalong ini memang selalu ada bolu gulung Banua ini gitu Iya, ya. alhamdulillah. dapat didapatkan dengan mudah begitu Iya ya. benar, itu udah naik 2 kali tapi sebenarnya nggak berasa sih ya kalau misalkan Iya. kita sendiri dari customer ngerasa bahwa karena enak gitu kan, karena aku udah pernah nyoba dan aku punya favorit sendiri rasanya gitu kan ya. Karena dari awalnya udah kaget ya murah, jadi Iya, kalau naik ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi jujur aja Mas, aku berbicara sebagai customer gitu ya. Iya. Ketika aku pertama kali ngeliat ini, yang looknya aja pertama aku lihat bahwa ini adalah bolu-bolu mahal gitu. Tapi ketika aku bayar nih ya, Iya. aku beli satu, Mbak berapa? Dulu masih 35.000 aku. 35.000
sama kasusnya ketika aku juga mau pergi ke Yasinan. Oke, siap. Dari aku mau beli 1, aku bisa beli 3, Mas. Oh, Jadi hampir gitu. bilang, oh yaudah aku beli 3 aja deh kalau misalkan harganya 35.000 gitu maksudnya itu. Beneran, jadi memang dari looknya sendiri emang udah Premium ya? udah premium banget dengan harga yang affordable yang kayaknya bisa dibeli sama siapapun aja gitu. Oke, KRG, terima kasih banyak. Udah masuk ke Iya, harga alhamdulillah. aja kita ya. Iya, iya. Sebenarnya kita ngomongin harga di segmen ketiga, cuman Iya, karena Oh. memang udah ada- diulik di awal langsung aja gitu Iya. ya. langsung aja ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi Sangat banget. sangat. Jana dari tadi ada Iya, yang pengen ditanyakan menggelitik soal banget. gue nih? Kita kembali ke gulungan, Mas. Ya? Bisa, boleh. Ngomong-ngomong masalah bolu gulung Banua, sekarang kan banyak banget varian bolu gulung yang ada di Tabalong, apalagi sekarang makin tahun mungkin makin merajalela ya bolu gulung di mana-mana. Kalau boleh tahu untuk perbedaannya sendiri dari bolu gulung Banua ala Dian Sofia ala Mas Ridwan dengan bolu gulung di luar ini apa nih, Mas? Satu, kita nggak usah ketampilan ya, karena tampilan nggak dimakan ya. Iya, jadi ya. Iya. Oke, siap. Satu ke tekstur ya, karena dia bener-bener kita pakai tekstur roll cake banget. Oh, oke. Iya, jadi bukan tekstur bolu jadul, dilembutin terus digulung. Oke, siap. Maaf ya. Jadi bener-bener dia Roll cake tadi. roll ya? cake banget, gitu. Terus dia lembut. Intinya ya yummy lah ya. Terus ya dibuat seelegan mungkin dan semurah mungkin gitu. Oh, oke. Mm-mm. Terus dari banyaknya varian rasa ini ada berapa rasa nih? Banyak. Banyak banget. Iya betul. Yang best seller Banyak itu yang mana? Oh tadi yang KRG suka, Oh, red berarti velvet. bener ya, red velvet isi krim keju. Iya, itu Nah. banget tau gak sih, Jan? Ini bawa gak sih, Mas? Iya. Kita icip-icip berarti kan. Nanti akan kita coba icip-icip langsung di sini Ya, kalau begitu misalkan ya. kita dilihat di sini, pemirsa ya, ini ada rasa vanilla, ada pandan, Coklat, mocha, red velvet. Isinya juga berbeda lagi ya. Juga, ini banyak Banyak banget, banget. ada cream cheese. Udah disuruh cicip-cicip nih kayaknya udah Sabar ya. Dan ternyata ada toppingnya juga, aku baru tahu. Topping Ya. atasnya ya itu Atasnya taburan ada ya. juga ya, Iya toppingnya. benar. Oh, itu baru aja atau dari Sudah dulu? dari awal. Oh, dari awal. Jadi semua apapun ini terkonsep di awal. Dari mulai harga itu pun di awal. Dari awal tahun 2020 sampai 2025 ini apa ada penambahan rasa baru di tengah-tengah atau dari awal memang sebanyak ini? Dari awal. Oh. Berarti udah matang banget ya konsepnya ketika meluncurkan bolu-bolu itu memang udah tahu tak-taknya udah tahu banget gitu ya. Iya betul. Wow. Ini inspirasi dari mana lagi nih? Apakah jawaban dari Al-Baqarah berapa tadi? 275. 275 ya, kalau misalkan dilihat, aku tadi sampai searching 275 ini apa? Oh gitu ya. Oke siap. Memang membahas tentang riba ya, Iya. sesuatu yang dilarang ya sama Allah gitu ya. Dan bener ya, gitu berdasarkan dari pengalaman dan juga lillahi ta'ala. Betul. Ini aku bilang tadi, kan Mas juga sempat cerita di belakang katanya Iya. kalau misalkan ini nggak ada sosmednya karena agak aktif ya. Iya. Tapi kayak semua orang tahu. Semua orang gitu. Nah, tahu. Aku mau tahu gimana sih Gimana caranya? ya Caranya- memasarkan begitu ya bisa dikenal Oh, gitu ya? semua orang tanpa Karena up di iya benar, sosmed. karena sebagian orang sekarang menganggap bahwa sosial media adalah salah satu Medianya yang lah. paling yang paling efektif untuk menjerat atau untuk Menarik konsumen. konsumen gitu kan. Tapi buat bolu gulung Banua sendiri tanpa itu pun Tanpa itu. udah terkenal Iya. gitu. apa nih yang bisa Rahasia itu- tips triknya apa Iya, ya? rahasianya apa sih? Oh siap. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dari awal bolu gulung Banua ini hadir, kita nggak pernah pakai food vlogger, Oh, kita nggak pernah pakai jasa-jasa yang berbayar, gitu. Kita organik aja, gitu. Jadi rahasianya, makanya kalau teman-teman lihat di Facebook dan Instagram, itu memang untuk bikin feed, bio segala macam itu saya, bukan istri, Oh, gitu. yang punya Jadi ide. jadi karena usaha ini bolu, jadi saya kedepankan nama istri. Jadi di perizinan kan kami kan dinaungin sama Disperindak ya. iya. Jadi di saat teman-teman dari Disperindak pun datang ke rumah untuk mengurus perizinan, jadi saya kedepankan nama istri. Dan saya baru di podcast ini, saya mungkin teman-teman baru tahu bahwasanya di balik bolu gulung Banua ini pemikirnya adalah saya. Nice. Mas Ridwan. Konseptornya Iya, ini iya. lah ini Iya. ya. Ini mungkin teman-teman di Disperindak pun nggak ada yang tahu ini, Oh, taunya iya. istri kecuali malah nonton ya? ini. Nanti kita kasih tahu deh. Gitu.
Tapi bagus loh, maksudnya untuk selalu menginspirasi ya, bahwa ternyata ini yang cerita baru lagi nih di Brownies, bahwa ternyata sosial media itu juga nggak berlaku buat semua pengusaha. Jadi Iya, tenang iya. aja kalau nggak terlalu bisa, mungkin takut masih ada yang ketinggalan zaman atau nggak terlalu Ini kalau tip. kalau nggak percaya saya tanya sama Mas Ridwan, ada berapa toko kue yang dititipin atau jadi reseller dari Bolu Gulung Banua ini, Mas? Di Tabalong. Ada 4 ya. Ada 4. Iya. Ya, dan ini banyak banget loh variannya gitu loh. Dan kayaknya tiap hari ini kan fresh ya, Mas ya? Iya, betul, betul. Selalu diproduksi setiap Betul. harinya gitu. Dan setiap hari pagi kita selalu ngantar ya. Gitu ya. Berarti setiap hari selalu berkurang stoknya begitu ya di tempat-tempatnya tuh yang Dan dititipin. ini apa ya, aku rasa bahwa cara dari Mas Ridwan sendiri dan juga istri untuk eksistensi dari Bolu Gulung Banua ini gitu ya, yang selalu hadir setiap hari di toko seperti itu dan tanpa mengandalkan sosial media, apakah suatu tantangan atau udahlah jalan aja? Iya, udah berapa tahun juga aman-aman aja. Oh enggak sih. Sebenarnya media sosial berperan penting ya. Jadi media sosial, Facebook, Instagram ataupun yang lainnya, kita berperan penting karena untuk menjangkau market yang lebih luas gitu. Jadi yang tidak tahu jadi tahu gitu kan, yang jauh bisa mendekat, yang ya kan. Tapi ada yang terpenting dari itu semua, Apa tuh? Apa yaitu tuh sih? Kayak dalam banget gitu. Apa tuh, Mas? marketing langit. Masya Allah, dalam banget hari ini kita Aku berasa ditusuk-tusuk. Itu dia. Tau gak sih episode kali ini? Masya Allah, dibikin merinding-merinding ya. Terus ini Brownies bonus siraman rohani sebenarnya. Ini semakin seru banget. dalam hati. Pokoknya jangan sampai tiba-tiba kemana aja, harus dengerin sampai akhir. Harus dengerin. Jangan dulu kemana-mana karena ini pembicaraannya masih panjang. Kita jeda dulu sedikit ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Sambil apa tadi, aku berhinak dulu Kita gitu ya. berhinak dulu. Sambil introspeksi ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Jangan lama tetap di Brownies, obrolan bisnis UMKM begitu ya. UMKM berdaya. Brownies, obrolan bisnis. UMKM mengudara, UMKM berdaya. Asik. Udah gak sabar deh tadi ya, pengen masuk lagi ke segmen 2 ya. Tadi kita sempat membahas tentang harga, sebenarnya udah di-spill ya Sudah tadi di-spill, ya. rasa udah, tantangannya udah malah dari di awal. Tantangan historinya juga sudah Sudah. kita bahas. Tadi yang menarik dari Bolu Gulung Banua ini Apa adalah tuh? dari packaging. Ini bukan sembarang packaging. Nah. Karena kata Mas Ridwan tadi, di dalam packaging ini menyimpan filosofi. Semuanya kiri kanan atas bawah. Kita mulai dari kiri kanan atas bawah, mulai dari mana Oh dulu? iya, Mas boleh, Ridwan? boleh, Kalau boleh. biasanya ada filosofi kopi, ini ada Filosofi bolu. Oke, kita coba ambil dari Oke. yang mana dulu nih, Mas? Kita sambil belajar ya, Mas. Oh, gitu ya. Mas Ridwan Dipotong ya semuanya ya. Oh, Dari boleh, boleh, boleh. filosofi packagingnya sendiri yang bikin unik dari yang lain. Oke, siap. Kita dari kiri. Oh iya, Ada quotes-nya dong. ada quote-nya. Manisnya hidup dimulai dari sini. Cakep. Jadi jangan pernah kamu ngerasa diri kamu manis sebelum kamu cobain bolu Iya. gulung Banua. Nah, Luar biasa. sudah manis belum? Coba dulu ini. Iya bener banget. Karena manisnya mulai dari bolu gulung, bukan dari kamu. Tiba-tiba langsung cermin aja di rumah. Apa iya saya nggak manis? Ini juga bisa bisa menyadarkan diri sendiri bahwa manis bukan berasal dari sendiri. tapi Iya, dari bolu- jadi dari bolu jangan gulung Banua pedean gitu ya. dulu ya. Bener banget. Ini keren banget. Ada cerita apa nih, Mas? Ya. Ya, karena tadi ternyata kami tahu solusi hidup lunas itu ya harus produktif. Oke. Nah, jadi ya dengan berproduktif di Bolu inilah akhirnya hidup itu ya jadi manis gitu. Ini kayaknya base-nya memang Al-Baqarah 275. Iya benar. Sama. Semuanya. Iya. Sama seperti packaging yang ini tadi ini udah kita ulik di awal tadi ya, Ini berarti ada ya. artinya Iya. Yang di bawah umur Oke. tadi ya. Oke, di mana lagi yang ada ceritanya nih, Mas? Coba dibuka. Anda akan mendapatkan kejutan lagi. Satu, Ada. dua, tiga. Quotes lagi dong. Dibaca Jan. Niatkan makan, lihat tuh. Oke. Niatkan makan untuk memperkuat ibadah. Lagi Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana ini Mas Ridwan penjelasannya? Ada penjelasan lebih lanjut lagi? Oh iya, itu sebenarnya apa dalam ya. jadi si kata-kata dan tulisan di kotak ini gitu. Jadi saya ingin memberikan kepada customer gitu, bukan hanya customer merasakan Kenyang. gitu, tapi ya kuat ibadah gitu kan. Udah gitu ada suatu vibrasi yang bisa ditularkan. Gitu. Positif kan. Masya Allah. Aku terharu.
Benar ya, seperti biasa di Brownies itu memberikan cerita yang luar biasa tersendiri banget. Ya. Kemarin juga kita cerita tentang donat Mas, yang istilahnya kita nggak tahu apa-apa sampai sekarang dari bolu ini kita bisa belajar berbagai makna kehidupan ya. Banget, Luar biasa kehidupan gitu. banget dari awal ini ya. Dan ini energi-energi positif yang cuman bisa didapetin di Brownies ya. Ini ada yang lain di podcast yang lain nggak ada. Terus sama dengan bolu-bolu Banua kita dalam banget hari ini Mbak Er ya. Aku sampai ingin menitikkan air mata karena saking terharunya gitu ya. Ternyata memang program ini memberikan dampak yang positif banget buat pemirsa yang ada di rumah, buat pendengar yang ada di rumah juga ya. Kita cuma hanya membahas tentang omset kita berapa, lalu cara kerja seperti apa, pemasaran seperti apa. Betul. Kali ini dapat yang lebih dari segalanya gitu loh, Jan. Dalam banget sampai ke hati-hati. Dari tadi. Terima kasih Mas Ridwan ya. Oke. Terima kasih Mas juga. Ya, sama-sama Tapi aja terima dulu. kasihnya jangan bubar dulu sih ya. Jangan. Masih Oh, iya, ada iya, iya, bahasan iya. lain. Sebelum mencicip-icip. Iya, omset harus dibahas nggak sih? Nggak sih Omset tetap harus sih ya. Tetap harus ya. Harus. Boleh Gimana Mas disepil omsetnya? dari awal dari tahun 2020 dari sebelum Covid Ya, pas ya, Covid pas ya? Covid. Sampai Oke. sekarang gimana nih? Pas Covid tanggal 16 Juni lah ya. 2020. Omsetnya ya alhamdulillah ya. Intinya di akhir bulan nggak ngutang lah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tetap berkah gitu ya, halalan Ya. thayyiban, barakallah, masya Allah, luar biasa banget. Ini kayaknya memang Mas Ridwan juga nggak mau mensepil nominalnya berapa Nggak ya. boleh, nanti kita Ya. jumawa ya. Jadi Ya, harus, bener, harus cukup jumawa. lah kayak gitu Iya. Mas ya. Pokoknya cukup dan tidak ngutang itu adalah kunci katanya berarti ya, berarti lebih dari Betul, cukup betul. ya, insya Allah. Mantap lah, pokoknya orang udah bisa kemana-mana produksi setiap hari, tau lah berarti omsetnya gimana ya. Kita masuk ke isi kicip ya, boleh ya? Naik. Boleh Kita, dong. Jana, kamu mau rasa apa? Rasa yang best seller tadi boleh nih, ada nggak Mas hari ini ada red velvetnya? Red velvet, Cream keju. Aku potongin spesial buat Jan. Sambil kita icip-icip mungkin ini kembali Mas tadi disampaikan lagi aja rasanya ada apa aja, terus didapatkannya bisa di mana aja nih? Oh iya. Jadi ini rasanya nih untuk cake ya. Jadi cake ini dia rasa bolunya ya. Jadi ada vanilla, pandan, coklat, mocha sama red velvet ya. Sama filling isiannya nih ada, wah harus saya sebutin ya. Banyak banget ya. Ya ada vanilla, strawberry, blueberry, nanas, durian, cream mesis, krim keju, mocha sama choco crunchy. Nah, jadi ini kosannya tanpa topping, ini 40.000 gitu kan. Tapi dengan kosannya dipakai topping, dia 45.000. Oh, ada tambahan biaya itunya juga untuk toppingnya. Iya, nah toppingnya ada 3. Dia coklat mesis sama coklat serut ya, sama keju serut. Oh, Itu aja oke, 3. Oke. Dan kalau boleh tahu perjalanan Bolu Gulung Banua ini sudah sampai ke Banua mana aja nih, As? Iya, Benua luar Eropa? biasa. Amin. Amin 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 ya. Kan nggak tahu kan Antartika, Banua mana-mana lagi. Aku sambil icip ya Mas. Boleh dong, silakan Sambil silakan. icip, ceritain aja Mas sampai ke Banua mana aja Oh, nih gitu si ya? Bolu ini nih. Ya alhamdulillah sih, saya banyak terima kasih banyak ya. Ya untuk hari ini sama teman-teman Brownies, KRG sama Kak Jana yang udah ngundang, sama Kak Adit juga. Terus terutama sama ya alhamdulillah sama ini apa customer yang setia sama Bolu Gulung Banua. Sampai saat ini Bolu Gulung Banua masih dikenal gitu dan masih ada gitu. Jadi kami ini apa ya, di Bolu ini nih kami selalu berusaha gimana caranya berkah ya. Berkah itu begini, ada suatu proses, ini mungkin sharing ya bagi para pembisnis UMKM. Jadi berkah itu gini, jadi ada urutannya kan dari si produsen, terus si kurir yang mengantar, terus ke toko reseller, terus si customer. Nah rangkaian itu harus senang, jangan sampai ada yang nggak senang. Jadi kalau seandainya ada salah satu dari antara rangkaian itu ada yang tidak senang, itu nggak berkah tuh. Sampai sejauh itu pemikirannya Mas. Iya betul. Makanya di harga ini, harga 40.000 itu kami dari awal sudah memikirkan untuk si kurir berapa, si reseller berapa, sampai ke end user berapa. Masya Allah, sudah dipikirkan sangat matang sekali. Biasa, luar biasa banget. Bagaimana saya sampai celemotan makannya? Kesenangan banget makan Bagaimana bolu. rasanya?
Mantap, red velvetnya emang juara ya. Oke, terima kasih Terima banyak kasih Kak saran Jana. rasanya Mbak ya. Iya. Saya ini pecinta strawberry garis keras, mungkin nanti Oh, luar strawberry biasa. kalau ada juga saya bakal nyicipin ya. Tapi red velvet ini mantap, mantap, mantap. Enak ya? Enak ya, di dalamnya itu apa namanya, filling. Cream cheese ya? Cream cheese Itunya ya? enak banget juga di dalamnya. Mas, dari sekian lama dari 2020 sampai dengan sekarang, ada nggak sih keinginan atau misalkan pencapaian yang memang pengen banget dicapai, atau memang Mas Ridwan udahlah saya menjalani aja gitu, atau ada nggak sesuatu yang memang di tahun ini Ingin dijadikan dijadikan tujuan gitu buat apakah dari dengan, Bolu Gulung Banua ada inovasi lain dengan penambahan rasa dan lain sebagainya, atau mungkin buka ya minimarket sendiri. ya standalone sendiri gitu kan, udah kayak Bolu Gulung Banua sendiri, satu tokonya sendiri, atau gimana nih Mas? Oh ada ya. Hidup itu kan harus bertumbuh ya. Masya Allah. Betul. Jadi kalau yang nggak tumbuh ya nggak hidup. Gitu. Jadi dalam pencapaian tahun ini saya baru di sini saya cerita. Kalau untuk pengembangan si Bolu Gulung Banua ini akan tetap ada ya, gitu. Si Bolu Gulung Banua ini sebenarnya saya ngedompleng brand aja di sini. Sebenarnya terutama di toko Mama Fikri ya, yang di samping K24. Itu kami mensuplai kue, bukan hanya bolu, tapi berbagai macam kue kami ada di sana. Untuk di toko Mama Fikri ya. Nah, tapi yang masih pakai label baru ini aja. Oh, berarti gitu. banyak aja. Kalau lagi. yang lain polosan. Itu banyak berarti ya. Selain Bolu Gulung itu ada olahan Ya. yang lain darinya Dian Sophia. Jadi itulah personal branding tadi. luar biasa sekali. Kalau pencapaian di tahun ini, mungkin saya mohon doanya juga. Saya ingin menyelesaikan tulisan saya. Wow. Ya. Tentang bolu. Bukan. Oh, bukan. Yo, ini Tentang apa nih? nih awal dari semuanya nih. Oh, terinspirasinya. Ya. Nyambung, betul ya, betul ya. Bener. Betul ya. Betul. Ya, jadi ya benar. Ini kalau misalkan aku rangkum dari awal sampai dengan akhir. Ya Allah, jangan aku jadi buyar. Dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Jadi dari Mas Ridwan sendiri ini bukan cuma sekadar bolu sih kalau aku rasa. Oke. Iya nggak sih? Dia tuh ada pesan tersendiri, ada syiar, Ada yang tersurat di ada dalam situ manfaat, ya. ada energi positif yang memang ingin ditularkan. Ini bukan sekedar bolu biasa. Kalau aku bilang ya, betul nggak sih? Betul ya, betul sekali. Ya, Betul bukan sekali. sekedar bolu biasa, bukan cuma sekedar kamu menikmati bolu gitu, tapi banyak banget pelajaran yang bisa kamu dapetin gitu ya. Bisa mengingatkan diri juga gitu ya. Betul, dari packaging, dari rasa, semuanya ada cerita tersendiri. Benar banget. Lagi-lagi cuma dari bolu yang sementara kita nggak pernah memikirkan bahwa satu bolu ini benar-benar bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ternyata ada ceritanya. Benar nggak sih, Jen? Bener banget. Bener Mas ya. Betul sekali. Saya Masya Allah hari ini tersiram. Walaupun besok ya harusnya siraman kolbu kayak begitu ya. Hari ini kita sudah tersiram deh. Tapi thank you banget loh Mas Ridwan, maksudnya Oke. sudah menginspirasi. Terima kasih banyak, Kak Ergi. Allah, gitu ya. Tapi kita nggak boleh stop langsung di sini. Katanya kita nggak boleh guber dulu. Ini ucapkan terima kasih aja Mas ya. Oke, siap. Terima kasih banget gitu, karena memang benar gitu. Ternyata memang di setiap episode Brown itu selalu diberikan Betul. kejutan. Banget, hari ini Bahkan banyak banget kita aja kejutannya. nggak tahu loh maksudnya ada kejutan apa dari narasumber yang akan kita kasih, yang akan dikasih ke kita gitu ya. Dan ternyata banyak banget kejutannya dari awal sampai dengan akhir gitu loh, Jen. Kita harus dapat kejutan lagi ya Mas ya di segmen ketiga ini ya. Kita harus break dulu di segmen kedua. Oke. Nanti kita lanjut ke segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindah channel, jangan pindah saluran dulu. Tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Oke, sembari bergabung PTPM Radio Sumatera Bang Teman saat ini teman saat beraktivitas masih dalam program Brownies Obrolan Bisnis UMKM mengudara UMKM berdaya. Masih bersama Bolu Gulung Banua di Dian Sophia. Masih Betul. bersama sama Mas Mas Ridwan di Ridwan. sini yang menginspirasi luar biasa. Sangat Kayaknya harus jadi speaker deh Mas nanti Mas kapan-kapan gitu ya. Oke. Berbagi pengalaman, berbagi inspirasi karena memang bagus banget ya. Banget, dalam banget. Dalam banget. Kita kembali ke laptop Mas. Kembali ke laptop, Boleh. kembali ke Bolu Gulung Banua. Kembali ke Bolu Gulung. Ini ada pertanyaan yang menarik banget dari our producer yang kece badai. Di belakang layar ini. Oke, siap. Penonton sih nggak bisa lihat ya. Ini ada apa sih Mas cara yang terbukti efektif banget untuk meningkatkan penjualan Bolu Gulung Banua ini dari awal sampai dengan sekarang? To the point, Yes. peningkatan ibadah. Wah. Kembali. Itu emang Iya. penting banget. Yes. Hal yang paling utama. Bener banget. Omset juga lillahi ta'ala kayaknya Mas ya.
Gini loh. Sekarang siapa yang menggerakkan orang untuk megang handphone, lihat akun kita? Iya. Dan siapa yang menggerakkan seseorang itu untuk datang ke toko dan beli punya produk kita? Gitu. Diam kan kamu? Kita terdiam dalam banget. Iya, Terdiam kan aku beneran. bilang dari awal pendengarannya selalu diberikan kejutan dengan jawaban yang out of the box sama sekali nggak Oh, aku. terjawab, sudah dapat kejutan tadi. Saya sih minta kejutan, dikasih nih Benar di ya, segmen dikasih ya. ketiga. Iya. Cara yang efektif adalah kembali lagi ke Iya. Allah lah ya, istilahnya balik lagi ke Sang Pencipta gitu ya. Betul. Dan kalau boleh tahu nih, mungkin sudah di penghujung acara juga ya. Targetnya siapa sih Mas dari awal untuk Bolu Gulung Banua ini? Targetnya Target ibu-ibu, aja sih? anak-anak remaja atau apa? Targetnya sebenarnya nih Bolu nih dia ini apa? Dia bisa masuk ke semua kalangan ya, gitu. Ke semua kalangan, baik yang muda, yang tua, gitu. Baik buat acara-acara di perkantoran. Dan Bolu ini memang dari awal udah saya konsep gitu. Maksudnya biar jangkauannya bisa lebih luas, bukan hanya bisa dinikmati sama warga-warga Tanjung Tabalong. Banua Tabalong saja. Ya, tapi bisa juga dibawa keluar segala macam. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun Bolu ini pun suka dibawa sama orang-orang cuti ya. Nah, paling jauh kemana Mas? Ingat nggak? Nah, saya kalau nanya orang-orangnya, Iya, tahu-tahunya banyak dibawa Nanti aja saya gitu. bawa ke Iya. Bandung Mas ya, ini ya. Ya? Nanti saya bawa ke Bandung nanti. oh luar biasa, makasih banyak ya. Disandingin sama itu ya, apa bawa ke toko itu, toko besar apa? Jadi ini pernah yang cuti ke Palembang, ke Lampung, ke Sulawesi, ke Medan, ke Jawa. Iya, mereka tuh pelanggan lama sebenarnya. Tuh mereka biasa karena kita taunya si kurir kan kadang kita dia ngantar ke mes gitu kan segala macam. Terus kadang kita nanya, "Pak, ini untuk dibawa kemana ya?" gitu. Gitu. Makanya kita tahu. Nah, untuk memang dari awal udah saya konsep agar bisa dinikmati sama Semua kalangan. semua kalangan, yang baik pun yang jauh di luar Banua. Makanya saya tulis oleh-oleh spesial. Sudah siap menjadi oleh-oleh. Ya. Dari awal tahu nih bisa ngeramal ini bakalan jadi oleh-oleh nih. Langsung oleh-oleh spesial. Tadi daya tahannya di Sumur Ruang 3 Berapa hari nih? ya, kurang lebih 3 hari ya. Oh iya, benar. Kami tuh ngambil pahitnya aja. Ngambil pahitnya. Kami ngambil pahitnya jadi untuk di suhu ruang di ruang terbuka di 3 hari. Oke. Kalau seandainya di kulkas dia bisa tahan 7 hari. Gitu. Kayaknya memang tetap mulus ya, kalau misalkan 1 minggu ini masih aman aja. Perjalanan kita memang agak jauh sih ya, cuman istilahnya kalau misalkan buat 3 hari kayaknya pas aja nih dibawa oleh. Iya, kecuali masih ada ya. Iya. Biasanya sih sehari habis. Iya. Boro-boro 3 hari 7 hari kayaknya udah habis deh. Kayaknya udah habis banget, jadi nggak usah beli satu. Jadi ini kita mau minta closing statement nih dari Mas Mas Ridwan Ridwan. sendiri. Oke. Ini langsung deh, maksudnya pesan-pesan kepada UMKM gitu yang ada di rumah yang lagi nonton sama kita gitu ya. Karena episode kali ini daging Dalam banget. Dalam. Ini kalau dipotong-potong jadi quotes viral kayaknya. Oh, luar biasa. Ayo Mas, boleh dong disampaikan pesan-pesannya atau tips atau trik dan lain sebagainya buat para UMKM nih ya, Oke, khususnya Sel. yang ada di Kabupaten Tabalong. Semoga bisa menjadi inspirasi. Betul. Jadi untuk teman-teman UMKM ya. Jadi walaupun kata-katanya usaha bisnisnya masih sekelas UMKM, tapi harus memiliki mindset corporate. Gitu. Jadi kenapa? Walaupun kita usaha gerobakan, masih gerobakan atau masih lapak meja atau sekelas rumahan, tapi mindset itu yang menentukan usaha itu akan kemana. Ya, jadi kalau seandainya mindset kita punya mindset corporate, maka dalam segi kualitas segala macam itu pasti kita berhati-hati dan kita jaga. Gitu. Ada tanggung jawab tersendiri untuk diri kitanya, untuk menjaga itu semua. Gitu. Bagaimana kamu para pelaku UMKM di luar sana sudah dicatat, direkam? Mindsetnya berarti yang beda-beda. Ya, kebanyakan ya harus mindset pokoknya. Benar banget. Ini benar-benar dalam lah. Dalam. Hari ini episode-nya dalam banget gitu, sampai bikin aku sama Jana agak sedikit terjeda gitu. Iya. Pokoknya kayak terjeda bukan kita ngeblank ya, kagum, Jan ya. kagum ya. Baru dibilang tiba-tiba udah nge-freeze. Oke, baiklah, mungkin kembali Mas didapatkan di mana aja, terus bisa dihubungin kemana saja semisal para pendengar, para pemirsa ingin Bolu Gulung Banua Diang Sofiah ini. Oke.
Nah untuk saat ini ya, untuk hari ini toko yang tersedia yang aktif banget gitu, itu ada di toko Mama Fikri yang di samping K24. Oke. Mabun itu ya? Iya benar. Di situ sama di ini ya untuk saat ini ya, di Sweet Cake mungkin. Iya. Cake Samping samping Polres. Polres. Oke. Terus Untuk saya tadi pagi nggak sampai ngikutin ya, nggak nanya sama istri, maksudnya itu untuk diantar kemana aja gitu. Oh. Jadi Nanti istrinya nonton nih. Jadi untuk ke toko Mama Ova gitu, ke toko Mama Manda ya, yang di seberang Konika ya. Oh, di dekat itu sini nih. Amanda Cake. Amanda Cake ya, Oke. betul. Oh, berarti ada 4 outlet yang Iya, benar. dapat ditemui untuk bolu gulung Banua. Benar. Ke rumah langsung bisa nih? Rata-rata kalau sana customer yang lama, Langsung ke rumah. dia sebenarnya nggak ready. Oh. Kalau di rumah nggak ready, karena kami nggak buka outlet di rumah, kecuali dia mesen duluan. Oh, baru bisa gitu ya. Baru bisa. Mungkin buat jumlah yang banyak kali ya Mas ya, kalau misalnya Iya, di rumah gitu ya. betul. Dan rata-rata kami karena tadi mau berbagi ya, kami selalu Arahkan. pertama kali mengarahkan ke toko reseller. Oh, oke. Tadi biar katanya semua pihak Gitu. bahagia gitu Mas. Iya, benar. Lagi ini harus aja tetap sama kamu. Harus. Nyesel banget kalau misalkan pemirsa nggak nonton episode Brownies kali ini ya. Dari awal tiba-tiba nonton di tengah, tiba-tiba itu feel-nya kurang dapat. Jadi ulang lagi nanti ya dari awal Ada ya. siaran ulangnya dan Iya, bisa harus di disaksikan. review lagi gitu ya. Seperti apa, ini luar biasa sekali. Aduh, thank you banget loh aku. Kita Oke, jadi nggak sama-sama. tahu menjadi tahu, bisa menjadi paham juga gitu kan. Ternyata memang luar biasa pengalaman inspirasinya juga yang diberikan sama Oke. Mas Ridwan sama kita semua di sini. Mudah-mudahan yang di rumah juga merasa hal yang sama seperti kita berdua Saya ya. yakin sama pasti. Terkejut tapi ujung-ujungnya memberikan inspirasi dan bisa menjadi lebih baik lagi tentunya karena balik lagi ya, yang UMKM itu bukan cuma bisnis doang gitu, tapi tadi base-nya dulu kemana ya? Ya, harus Dua, tujuh, lima konsisten. Dua, tujuh, Ini lima. aku paling inget banget gitu loh dari pas awal Nah, gara-gara ya. sudah masuk nih, harus Oh, luar kecatat biasa. rangkum begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ridwan. Oke, sama-sama, saya berterima kasih banyak Untuk juga. istri Salam yang buat sudah Mbak Putri menonton. juga. Oke. Salam. KRG, ya. Kak Jana, makasih banyak juga. Terima kasih, semoga sukses selalu bolu Amin, gulung amin. Banua biar bisa ke Banua di seluruh Bener banget, dan semoga Indonesia. juga targetnya Luar bisa biasa. tercapai ya, Mas ya. Amin, Darba alamin. Cepat selesai dengan proyekannya. ya, Amin, tulisannya amin. tadi. Oh iya, Semoga siap. lancar selalu. Makasih banyak. Benar, dan sampai jumpa juga buat pemirsa TV Tabalong yang sudah menyaksikan Brownies setiap hari. Setiap hari Rabu kita mengudara di jam yang sama insya Allah begitu ya, bersama dengan narasumber-narasumber yang sepertinya setiap minggunya sih berbeda begitu ya. Betul, iyalah. Harusnya sih beda sih, maksudnya di kadang makanan, kadang minuman, kadang Benar olahan banget. begitu. Minggu depan ada siapa lagi, jangan kemana-mana, makanya tetap stay tune di Brownies, obrolan bisnis UMKM berdaya, UMKM mengudara. Betul, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Thank you banget sekali lagi.